Oke cuy, baik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah PC. Yang ini baru gua rakit di pertengahan Agustus lalu. Sekarang di September tanggal 20-an PC-nya ada trouble ya. Dan gua akan selalu ngomong ke teman-teman kalau ngerakit PC itu trouble itu kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Kita benar-benar nggak ada yang tahu. Bahkan barang baru beli pun gue baru rakit aja bisa trouble. Waktu kemarin gue ngerakit 86 juta ada trouble-nya. Ada yang setelah 1, 2, 3, 4, 5 tahun baru trouble. Ada yang 1 bulan ada trouble. Jadi trouble ini kita nggak bisa baca teman-teman ya. Tapi hal yang harus gue tegaskan adalah belilah komponen dari toko yang garansinya resmi, yang dari distributor resmi. Biar kalau ada kejadian aneh-aneh kayak gini kita bisa garansi. Kalau ada apa-apa itu akan sangat berguna ya. Kalau misalkan kalian belinya dari antah berantah atau bekas tidak ada garansi, kalau misalkan mentok ya mau nggak mau kalian harus ganti spare partnya dan itu mungkin akan keluar budget mahal teman-teman ya. Nah ini PC-nya kita akan keluarkan dulu, lalu kita akan cek and recheck pakai komponen yang ada di gua dulu ya, karena sebelum memastikan kita apa yang harus digaransi, gue mau cek dulu nih apa ini gara-gara RAM-nya atau kayak gimana gitu ya. Intinya PC yang ini tuh katanya dipakai di tengah malam, terus dia nge-freeze teman-teman, dan ya udah nggak tampil ke layar teman-teman. Ownernya udah nyobain pakai 2 monitor, hasilnya nihil. Intinya PC-nya nyala tapi nggak tampil ke layar, ada indikator CPU sama RAM-nya nyala ya. Kita akan cek and recheck satu persatu trouble-nya di mana. Oke, kita buka dulu si PC-nya. Oke guys, ini gue baru ngebuka ya. Ternyata kondisi ruangan itu bisa sangat berpengaruh teman-teman ya. Ini baru sebulan tapi debu bisa dibilang udah lumayan ya teman-teman. Jadi pemilihan casing itu ada plus minusnya ya. Kalau misalkan kalian nyari yang airflow-nya bagus, tapi kalau misalkan rumah kalian berdebu, itu bakal jadi bumerang juga guys ya. Oke, ini gua nyalain dulu. Oke, ini udah gue colokin ke listrik. Kita langsung nyalain ya. Nah, PC udah nyala teman-teman ya. Kalau misalkan PC kalian nyala, pada saat dinyalain harusnya ini tidak ada masalah dengan power supply teman-teman ya. Kita tinggal tungguin dia masuk ke layar. Dan di sini di indikatornya terlihat jelas teman-teman kalau ini bagian CPU dan RAM-nya dia menyala ya. Jadi kemungkinan ada masalah di antara prosesor ataupun di RAM-nya teman-teman. Oke, jadi gua harus matiin dulu, terus nanti RAM-nya kita coba bersihin dulu ya. PC udah dimatiin teman-teman ya. Kita sekarang buka RAM-nya. Jadi di sini ada catukan, ditekan ke atas aja, terus RAM-nya tinggal ditarik teman-teman. Oke. Dan jujur ya, kalau RAM kotor itu bisa aja guys bikin PC-nya nyala tapi nggak tampil ke layar ya. Cuman di sini ownernya bilang ada nge-freeze nih. Untuk ngebersihinnya kita pakai penghapus karet ya. Oke, ownernya sih bilangnya udah ngebersihin pakai penghapus karet, tapi kita coba dulu ya. Dan nanti kalian bisa coba sekeping-sekeping guys. Jadi kalau misalkan satu RAM udah, kalau dibersihin pasang dua-duanya. Kalau masih nggak bisa, coba selang-seling pasang 1 biji di tiap slotnya guys. Masih nihil atau tidak tuh. Dan kalau di rumah kalian bisa dibilang cukup padat debunya, kalian bisa pakai dust filter teman-teman ya, atau kayak filter debu AC. Itu banyak dijual juga, jadi biar PC kalian itu tidak berdebu ya. Kalau udah gini kita bisa pasang lagi si RAM-nya. Intinya coba dulu aja guys ya, sebiji dari RAM yang kalian punya dipasang di slot motherboardnya guys. Nah terus satu lagi. Oke, kita nyalain ya. Ini udah gue colokin lagi ke listrik teman-teman ya. Kita coba nyalain lagi. Oke, isi nyala ya. Indikator di sini masih sama. RAM lampunya nyala guys. Oke. Cuma di sini masih tidak ada perubahan. Kalau misalkan ternyata masih seperti ini, step selanjutnya adalah kalian bisa cobain pakai RAM lain atau prosesor lain, teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya cadangannya atau buat ngetesnya, kalian bisa
langsung bawa ke toko untuk cek and recheck garansi teman-teman ya. Oke. Nah ini masih nihil teman-teman. Kalau power supply PD aman sih gue guys, karena dia masih nyala teman-teman. Paling sekarang gue akan coba pasang pakai RAM DDR5 punya gue. Takutnya RAM-nya bermasalah. Kenapa gue ngeceknya RAM? Karena di sini kalau teman-teman lihat di indikatornya, di sini yang nyala adalah CPU sama DRAM. Jadi bisa jadi antara CPU sama RAM yang bermasalah. Lampu VGA itu tidak nyala, berarti lampu VGA atau VGA-nya ini tidak ada masalah, teman-teman. Jadi kita coba ganti RAM dulu ya. Oke teman-teman, ini RAM ya. Sudah gua lepas dan sudah gua pasang RAM yang punya gue teman-teman ya. Kita nyalain PC-nya. Untuk RAM yang punya gue ini normal ya teman-teman ya. Kita baru kemarin banget nih nyoba pakai RAM si V-Color yang ini nih. Oke. Dan kalau misalkan masih tidak ada perubahan ya, karena di gua ini posisinya sekarang tidak ada motherboard sama prosesor AM5, jadi udah langsung garansi guys. So buat teman-teman kalau misalkan PC kalian ada trouble, kalian tuh harus cek satu-satu guys. Dari mulai RAM-nya, kabelnya, monitornya. Di sini kalian harus yakin dulu kayak gue nih. Gue pede kalau monitor gue sama kabel-kabel gue udah aman gitu. Karena kan emang masih dipakai juga, nggak ada trouble gitu teman-teman ya. Dan ini RAM punya gue aman guys. Cuman pas dicolokin di sini dia masih nggak nyala. Masih ada status yang sama tuh di sini di indikatornya. Indikator ini tuh bisa jadi kunci jawaban kecil buat kita teman-teman. Yang nyalakan CPU sama DRAM. Berarti ini masalahnya antara si prosesor atau si RAM-nya. Nah, RAM-nya kan udah gue coba nih pakai yang RAM gue normal. Ternyata masih nihil. Jadi kemungkinan ini RAM ini tidak ada masalah guys. Karena RAM gue tidak ada masalah, tapi dia masih nggak bisa nampil. Kemungkinan ini ada di motherboard sama prosesornya. Dan balik lagi, karena gue tidak punya mobo sama prosesornya, sedang tidak ada gitu ya. So, ini akan langsung gue garansi. Dikirimin dulu sama gue ke toko. Ya, gue kan belinya di Nano Komputer. Dan gue juga udah kontak mereka untuk kayak gue udah ngasih tahu kronologinya ini PC-nya gimana. Cuman gue bilang ini mau gue cek dulu bang pakai RAM gue. Takutnya RAM-nya bermasalah. Kalau misalnya RAM-nya doang bermasalah kan yang digaransi RAM-nya doang gitu teman-teman. Ternyata setelah kita pasang RAM, dia masih nihil. So, berarti kemungkinan ada di antara motherboard atau di prosesornya. Untuk pengecekan lebih lanjut, ini kalau teman-teman punya stoknya, kalian bisa jajal pakai prosesor lain atau kalian bisa jajal pakai motherboard yang lain. Nah, karena di gua nggak ada, jadi gua akan kirim ke toko. Biar apa? Biar toko yang cek gitu, teman-teman. Oke, ini kita matiin dulu ya. Nanti kita akan preteli si mobo RAM sama prosesornya ya. RAM-nya udah, teman-teman. Dan nanti proses garansinya itu kalian packing dulu ya. Nanti gue akan liatin packingnya, terus dikirim nanti sama mereka dicek. Berapa lamanya kita nggak tahu guys. Bisa cepet, bisa lama, tergantung dari toko dan distributornya. Ya lebih tepatnya tergantung dari distributornya. Intinya dicek dulu sampai ketahuannya di mana. Oh ketahuannya di motherboard, berarti dikirimin lah ke distributor motherboardnya. Oh ketahuannya di prosesor, berarti dikirimin ke distributor prosesornya. Habis itu kita tunggu ya. Nanti kita dapat laporan lagi dari toko, udah clear baru dikirim balik, kita rakit-rakit lagi baru kita nyalain gitu guys ya. Ini gue pretelin dulu. PC udah dimatiin lagi teman-teman, dan karena yang akan dikirimkan ke toko adalah mobo, prosesor, RAM, sekalian aja sama SSD deh biar satu set ya. Berarti kita harus ngepretelin lagi. Di sini untuk ngepretelin sebenarnya caranya kebalikan dari rakit teman-teman ya. Berarti lepas VGA, lepas waterblock, sama langsung lepas colok-colokan terus lepas motherboard ya. Jadi yang area-area belakang itu nggak usah diganggu gugat lagi teman-teman. Oke, kita lepasin dulu ya di time lapse aja biar kagak lama. Oke guys, karena gue masih penasaran, ini gue mau coba lepas pasang dulu prosesornya. Kita mau coba nyolokin ke mobo aja ya, nampil atau kagak ke layar. Oke, sekalian ngecek ya. Ini untuk area prosesor sih nggak ada aneh-aneh ya teman-teman ya. Tuh normal, pin-pin juga normal. Ini juga nggak ada lecet aneh-aneh. Jadi kita pastiin dulu sebelum kita kirim ke toko ya. Nah untuk prosesornya gue kayaknya nggak akan ngelepas dari dusnya, jadi biarin aja. Sama ini RAM kita pasang lagi. Coba ya,
nyala nih. Oke, nyala ya. Tapi di sininya indikatornya masih sama ya, tidak ada perubahan. Masih nihil. Oke. Berarti kalau udah begini, ya wes teman-teman, kita kirimin ya seperangkat Mobo, prosesor, RAM, dan kawan-kawannya. Nah ini bungkus-bungkusnya udah gue siapin ya. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalkan kayak motherboard, pada saat ngebungkus kayak kartu garansi dan kawan-kawannya jangan sampai kagak ke bawah ya. Oke guys, ini udah gue lepas lagi. Dan untuk packing yang terpisah hanya RAM-nya aja teman-teman ya. Untuk prosesor, RAM, SSD gue biarkan nempel di di dusnya aja. Di motherboardnya maksudnya, kok di dusnya sih. Gue biarkan nempel di motherboardnya guys, biar nanti nggak paciweh, biar nggak kepisah-pisah. Oke, tinggal kita bungkus aja, langsung masukin ke sini. Dan di packingnya pakai bubble ya, kalau untuk kayak garansi kayak gitu guys. Oke, kita masukin lagi ke dus kayak waktu kita beli baru guys. Nah begini, ini surat-suratannya biarin taruh di sini sama penutup ini sama kabel SATA ya. Buat RAM-nya, nah kita bisa masukin di sini. Sebenarnya kayak gini juga cukup ya, tapi kalau misalkan mau dikirimin sama semua dusnya ya nggak apa-apa guys, ini tinggal dimasukin terus kita tutup. Kalau misalnya ini nggak muat, berarti dus prosesornya ada di luarnya. Oke, habis ini kita tinggal bubble. Oke guys, ini udah gua packing. Sekarang kita sampai sini dulu. Kita lanjut setelah ada update-nya setelah digaransi ya. Oke teman-teman, kita akan update perkembangan garansinya ya. BTW ini sumpah lu semua harus jaga kesehatan teman-teman. Ini gue ngaco banget nih cuaca kayak gini. Tiba-tiba gue sakit nelen, tiba-tiba sakit tenggorokan anjir, jadi serak begini. Tapi nggak apa-apa, yang penting videonya ya. Oke, tanggal 20 kan gue udah ngirim barang teman-teman ya. Terus gue ngirimnya pakai JNE Yes teman-teman. Jadi besoknya sampai tanggal 21 September itu barangnya udah sampai di Nano Komputer teman-teman, dan langsung dicek ke distributor. Nah, proses ini memakan waktu hampir seminggu teman-teman. Hari ini tuh tanggal 26 September ya, malam. Dan gua dikabarin, jadi yang dikirim ke sana itu kan Mobo, prosesor, RAM, SSD teman-teman ya. Sudah dicek, yang bermasalah adalah si prosesornya ya. Dan balik lagi, kalau misalnya kayak gini, kita cuma bisa lewat garansi. Kalau lu ada prosesor di rumah, lu bisa tuker tuh. Oh, ketahuan nih masalah prosesor, jadi yang dikirim, yang digaransi prosesor aja. Nah, karena di gue ini lagi nggak ada, dan gue juga nggak bisa nebak-nebak apa sih yang bermasalah dari komponennya, ya udah dikirim aja antara Mobo, prosesor, RAM, sama SSD. Karena di indikator motherboard itu yang nyala si CPU sama RAM. Setelah dicek, yang bermasalah itu prosesor. Gue dikirimin video ketika pakai prosesor 9600X yang punya pelanggan gue, itu mati. Lalu akhirnya ditukar pakai prosesor yang ada di distributor dan nyala. Jadi udah jelas masalahnya ada di si prosesor. Endingnya adalah prosesornya ditukar yang baru, yang segel. Nah ini gue akan selalu menegaskan, makanya teman-teman tuh harus beli barang baru guys. Jadi kalau ada apa-apa digaransi, bisa ditukar baru dan gratis, paling bayar ongkir doang. Ongkir berapa sih teman-teman ya. Dan untuk barangnya akan dikirim besok, karena kan baru dikasih tahu malam nggak ada pengiriman, jadi dikirim nanti tanggal 27, nyampe ke gua mungkin tanggal 28 atau 29. Nanti kita akan update lagi teman-teman ketika barangnya datang. Kita akan video unboxingin, kalian harus video unboxingin sampai proses rakit, sampai nyalain, kalau bisa itu 1 kali tag. Oke, kita tunggu barangnya datang ya, besok atau lusa. Mudah-mudahan sih besok datang ya. Nah guys, udah datang paketnya ya. Ini di tanggal 28 sore ya teman-teman ya. Abis ini kita akan unboxing. Terus kita akan testing, nyalain dulu di test bench ya.
pastiin nyala dulu, kebaca semuanya, baru abis itu kita masukin lagi ke casing kalau udah aman ya. Dan kayaknya gue akan time lapse teman-teman ya, gue nggak akan banyak ngoceh teman-teman ya. Oke, langsung kita buka aja ya. Nah guys, ini komponennya ya. Coba guys, kalian harus jaga kondisi ya. Gila, ini musim ngaco banget anjir. Saya batuk pilek teman-teman. Gue jadi kayak Dustin anjir, dikit-dikit batuk, dikit-dikit ngocor, meler. Tapi sekarang udah mendingan, jadi bisa langsung pasang ya. Oke guys, dan buat proses garansi kayak gini, balik lagi ya, terkadang bisa cepet banget, kayak cuman sehari 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, semua tergantung dari distributornya. Nah kalau garansi kita dapat ini tuh apa ya guys ya, kayak catatan lah atau nota kalau ini ngasih tahu kalau ini si prosesornya bermasalah ya. Ini kan dari NJT, jadi garansinya ke NJT tuh, dan ini ditukar yang baru ya. Dan untuk segel garansinya dia ngikutin yang awal, jadi ini masih bisa garansi lagi selama 3 tahun teman-teman, tapi stiker garansinya ngikutin yang awal ya guys ya. Misalkan kayak kita beli bulan lalu, berarti di sini tanggal yang bulan lalu. Dan ini segel ya, ditukar baru. Oke, kita pasang dulu ya. Ini gua time lapse aja. Oke, ini kita buka ya. X. Oke, buat pin sini aman ya. Ditukar yang baru. Oke, sip. Ini kita pasang RAM, habis itu gue pasang cooler tower gue dulu teman-teman ya. Habis coolernya udah kepasang, kita nyalain di test band ya. Oke, karena kemarin dites alhamdulillah aman, nggak ada aneh-aneh. Oke, sip, kita nyalain ya. Oke guys, karena ini iGPU ya, si 76X ini punya iGPU, jadi gua tanpa VGA ya, yang penting dia nyala dulu. Oke, kita nyalain PC-nya. Oke, PC udah nyala, kita tungguin dia masuk ke layar ya. Oh ya, gua saranin teman-teman kalau misalkan rakit, kalau habis garansi kayak gini, dari unboxing sampai testing nyala, jangan di skip ya guys ya. Oke, nah, ini indikatornya, kita tungguin dia masuk ke layar. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah masuk ke layar ya. Dan buat teman-teman nih, kalau misalkan dari nyalain pertama kali masang prosesor, terkadang dia suka lama masuk ke layar. Itu buat awalan itu normal ya teman-teman ya. Oke, dan karena ini udah clear, mari kita masukin lagi ke casing. Oke, semua udah dipasang ya teman-teman ya, sampai ke kaca ya. Kita nyalain monitor, kita nyalain PC ya. Oke, kita langsung nyalain. Nah ya, PC udah nyala, udah sinkron, lampu juga. Kita tungguin ke layar. Jadi lama itu pas awal doang guys, pas masang. Nah sekarang mah pasti kalau udah dipasang, udah nyala sekali, pasti masuk ke layar juga cepet teman-teman. Dan ini gue langsung masuk ke Windows ya teman-teman ya. Cuman PC-nya kan sama ownernya di password guys. Jadi intinya untuk video kali ini kita sudah clear ya teman-teman ya.
sudah selesai pokoknya, sudah aman, sudah digaransi, sudah nyala lagi. Nah teman-teman, kurang lebih videonya sampai sini aja teman-teman ya. Ini juga sekalian gue ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya garansi. Terus juga kalau lu ngerakit di gue, garansi bisa gue bantuin dengan catatan gue yang beli komponen kayak gini. Kan pada saat ngerakit PC di gue tuh ada rules teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, gue bukan jasa rakit PC. Ini PC pesanan pelanggan gue, dan rules di gue tuh simpel. Kalau gue yang beli komponen, berarti garansi bisa gue bantuin. Kalau mau beli sendiri, berarti garansi urus sendiri gitu teman-teman ya. Karena ini gue yang beli dan ada apes, ya udah garansi gue yang bantuin. Dan sekali lagi gue akan selalu bilang buat teman-teman, kalau ngerakit PC, belilah barang yang baru dari toko yang resmi, distributornya resmi gitu. Jadi kalau ada apa-apa, tenang. Elektronik umurnya nggak ada yang tahu. Ini 1 bulan pakai, ada apes. Tapi kan gue beli di toko resmi, distributor resmi. Jadi terus juga ini gue yang beli, jadi garansi bisa gue bantuin ke toko yang resmi dan ke distributor yang resmi. Terus ditukar baru dan sekarang sudah nyala gitu teman-teman ya. Beli bekas boleh, tapi harus masih garansi teman-teman, dan garansinya resmi. Kalau ada apa-apa biar enak gitu. Kalau misalkan bekasnya tidak ada garansi, silahkan, itu mah gimana mental masing-masing. Jadi kalau misalkan beli bekas tidak ada garansi, rusak, jangan nangis, karena elektronik umur gak ada yang tahu teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman. Atur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya videonya ya.